Namun sayang, sang ibu berkata, tidak ada cara untuk menghidupkannya dan dimensi tersebut merupakan setengah kesadaran miliknya yang masih tersimpan hanya untuk bisa bertemu dengan Ling-Er. Kedepannya, Ling-Er akan menggantikan posisi sang ibu sebagai pelindung kota Nanzhou dari kehancuran. Kekuatannya mampu menyegel binatang buas kuno apabila kembali bangkit nantinya, karena mereka keturunan langsung dari Dewi Nuwa. Setelah berkata seperti itu, sang ibu secara perlahan mulai menghilang. 守护天下苍生，我们女娲后人的，可是我们女娲后人需要面对。Karena Ratu Penyihir sudah menghilang, mereka semua pun bisa masuk melewati portal tersebut dan ikut menyaksikan patung dari Ratu Penyihir di sana yang begitu sangat besar. Terlihat Ling-Er sangat bersedih karena ia gagal menghidupkan ibunya kembali. Secara mengejutkan, Bayu, pemimpin suku penyembah bulan, sudah berada di sana, yang dimana ia berniat menghancurkan patung Ratu Penyihir. Di sana, Bayu menyapa Li Xiao sambil berkata kalau mereka sudah lama tidak bertemu. Jelas Li Xiao yang tidak mengenalnya menolak untuk kenal kepadanya. Tak lama kemudian, pasukan milik Bayu datang ke sana mengepung mereka semua. Hingga pertarungan pun tak dapat dihindari. Karena kekuatan Bayu begitu sangat hebat, mereka semua pun sedikit kewalahan untuk melawannya. Terlihat Anu menjadi korban. Hampir saja ia dibunuh. Tang Yu segera datang untuk menyelamatkannya. Sementara Li Xiao bersama Ling-Er menyatukan kekuatan mereka untuk menghadapi Bayu. Namun lagi-lagi mereka berdua masih belum mampu untuk mengalahkannya. Akhirnya, Tuan Xi mengorbankan diri dan berniat meledakkan tubuhnya bersama Bayu. Namun sayang, ia harus tewas terbunuh, namun tidak dengan Bayu yang terlihat baik-baik saja. Setelah itu, Bayu hendak pergi dari sana dan sengaja membiarkan mereka semua untuk hidup supaya bisa melihat dirinya menjadi penguasa dan memimpin kota Nanzhou. Setelah itu, Bayu mengumpulkan pasukannya dan mengajak mereka untuk kembali karena tugasnya untuk menghancurkan patung Ratu Penyihir sudah selesai. Masalah Tang Yu yang sempat menyelamatkan Anu tidak usah diperdulikan lagi karena Tang Yu baginya sudah tidak berguna saat ini. Kini Anu terluka parah dan perlu pengobatan khusus. Lu Ji mengajak Tang Yu untuk keluar sebentar. Lalu ia berkata memiliki satu cara untuk menyembuhkan Anu, menggunakan ulat sutra spiritual. Namun ulat sutra memerlukan darah dari jantung manusia sebagai pemicunya. Baru nanti khasiat dari ulat sutra bisa digunakan untuk menyembuhkan Anu. Mendengarkan hal tersebut, Tang Yu bersedia memberikan darah di jantungnya. Apapun akan ia lakukan demi kesembuhan Anu. Melihat itu, Lu Ji segera memberikan ulat tersebut. Dan seketika langsung masuk ke dalam tubuhnya yang membuat Tang Yu merintih kesakitan. Tang Yu. Lalu keesokan hari mereka pun akan berpisah.
Luji akan membawa Anu untuk menemui gurunya supaya mendapatkan pengobatan. Sementara Li Xiao dan kawan-kawan akan terus melanjutkan perjalanan mencari kelima manik spiritual. Di sisi lain, Bayu telah kembali ke sekte penyembah bulan miliknya dan terlihat di dalam air terdapat binatang buas kuno dan ternyata ia berniat untuk membangkitkannya kembali dalam membantunya menjadi penguasa dunia. Adegan lalu berpindah di sebuah goa. Terlihat kakek tua bernama Tuan Mu memiliki salah satu manik spiritual. Ia juga berniat mengumpulkan kelima manik spiritual untuk kepentingannya sendiri, yang dikatakan dapat membuat seseorang menjadi jauh lebih kuat apabila menyerap energi dari kelima manik spiritual. Lantas ia menyuruh muridnya di sana bernama Bao untuk berkelana mencari keberadaan manik spiritual. Singkat cerita, mereka bertiga terus berjalan, tanpa sengaja terjebak di hutan berkabut yang dikelilingi banyak sekali bunga persik. Secara kebetulan, Bao juga ke sana dan memperhatikan pergerakan mereka, dan ia menyadari energi manik spiritual berada dengan mereka. Lalu Li Xiao dan kawan-kawan tiba di sebuah desa yang bernama Desa Bunga Persik. Mereka pun disambut oleh seorang wanita, kita sebut saja namanya Bunga, dan kekasihnya di sana bernama Song. Li Xiao mencoba bertanya bagaimana keluar dari desa tersebut, karena sekelilingnya diselimuti kabut yang sangat tebal. Bukannya memberikan petunjuk, Bunga justru mendesak mereka untuk singgah ke rumahnya, supaya bisa beristirahat terlebih dahulu, dan esok hari ia akan menunjukkan jalan keluarnya. Mendengarkan itu, Li Xiao dan kawan-kawan terpaksa bermalam di desa tersebut. Lalu Bunga membawanya ke rumah dan memperkenalkan mereka kepada ayahnya, sekaligus kepala desa di desa itu. Terlihat dengan sangat jelas sikap kepala desa sangat ramah dan baik, sehingga tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Di malam hari, mereka pun nyantai di warung kopi sambil menikmati pemandangan. Li Xiao melihat Bunga bersama Song begitu saling mencintai satu sama lain. Tak lama kemudian, kepala desa datang ke sana dan mengajak Li Xiao untuk diperkenalkan kepada warga sekitar. Kemudian, Bunga mencoba mendekati Ling Er dan mengajaknya tinggal di desa tersebut. Tentu saja, Ling Er menolak karena mereka memiliki sebuah misi dan tugas yang harus diselesaikan. Ia tidak memiliki waktu berlama-lama di sana. Sesaat, Bunga mengucapkan kata-kata aneh, yaitu Ling Er dan kawan-kawan pasti akan berubah pikiran. Setelah berkata seperti itu, ia pun segera pergi. Tetap saja, Ling Er tidak curiga sama sekali terhadap perkataannya. Di malam itu, mereka semua pun bersenang-senang sambil bernyanyi dan mengelilingi api unggun. Sementara itu, Lin Yu menjauh dari keramaian. Ia masih sedikit bersedih melihat hubungan antara Li Xiao bersama Ling Er. Ia pun memegang sepasang batu giok yang dimana ia berniat memberikan salah satunya kepada Li Xiao sebagai hadiah. Namun hal itu ia urungkan. Tanpa sadar, akar dari pohon bunga persik mencuri batu giok miliknya, sehingga Lin Yu sibuk mencari. Dari kejauhan, Bao melihat itu. Ia pun mengambil kembali gantungan batu giok milik Lin Yu yang terlihat tergantung di pohon persik. Setelahnya, ia menghampiri Lin Yu dan mengembalikan batu giok tersebut. Mereka berdua pun berkenalan. Bao mengaku ia berasal dari perguruan Gunung Chu yang sedang melewati tempat tersebut.
Keesokan harinya, Lin Yu mendapati Li Xiao bersama Ling Er sedang santai. Ia pun marah karena seharusnya hari ini mereka pergi meninggalkan desa tersebut. Anehnya di sini, Li Xiao bersama Ling Er seperti melupakan tugas dan misi mereka dan memutuskan untuk tetap tinggal di desa tersebut. Merasa ada yang tidak beres, Lin Yu segera kembali untuk bertanya kepada kepala desa kenapa sikap teman-temannya saat ini berubah. Kepala desa justru meminta supaya Lin Yu tidak usah memperdulikan masalah itu. Bahkan meminta ia juga tinggal di desa tersebut. Lin Yu yang kesal atas jawabannya memutuskan untuk pergi. Di malam hari, ia kembali mencoba menyadarkan mereka berdua dan menjelaskan tugas mereka saat ini mengumpulkan kelima manik spiritual dan pergi ke kota Nanzhou. Li Xiao bersama Ling Er justru menjawab hal itu tidak penting dan mereka sudah tidak berniat mengumpulkan kelima manik spiritual lagi. Jawaban mereka lagi-lagi membuat Lin Yu menjadi sangat kesal. Ia pun kembali ke rumah untuk beristirahat. Dari arah jendela, akar pohon bunga persik kembali berniat mencuri batu gioknya lagi. Namun hal itu lagi-lagi gagal karena Lin Yu memilih keluar kamar. Secara bersamaan, Bao memasuki kamarnya dan ingin mencuri manik spiritual. Namun sayang ia tidak menemukannya. Sementara Lin Yu mendapatkan informasi dari bunga kalau ia seperti melihat maling yang masuk ke rumah. Mendengarkan itu, dengan segera Lin Yu kembali ke kamar dan mendapati tas miliknya sudah terbuka. Ia segera mengejar maling tersebut. Bao yang berusaha kabur akhirnya tertangkap. Singkat cerita, Bao diikat dan ditanyai apa yang sedang dilakukannya. Bao beralasan ia bertugas menangkap siluman yang berada di desa bunga persik. Mendengarkan itu, Lin Yu curiga temannya menjadi gila saat ini akibat siluman tersebut. Bao membenarkan perkataannya. Desa bunga persik sangat berbahaya karena dipenuhi energi siluman. Itulah tujuannya datang ke sana. Siluman tersebut mampu memanipulasi pikiran seseorang. Sementara itu, Bunga sedang berdebat dengan ayahnya yang dimana ia meminta sang ayah untuk berhenti memanipulasi pikiran orang lain. Ternyata siluman yang dimaksud adalah siluman bunga persik. Barang berharga milik seseorang akan dicuri oleh siluman tersebut lalu kemudian digantung di bunga persik. Sehingga pikiran dan ingatan dari orang-orang tersebut akan dimanipulasi dan memilih tinggal di desa tersebut. Kini, Li Xiao bersama Ling Er sudah menjadi korban. Tidak hanya itu, Song, kekasihnya Bunga, juga salah satu korbannya. Dan saat ini, Bunga sudah sadar tidak seharusnya mereka melakukan hal itu. Karena ia juga tidak mau Song mencintainya karena pikirannya sudah dimanipulasi. Kemudian ia pergi ke aula secara diam-diam dan hendak mengambil ranting pohon bunga persik, senjata yang mampu mengembalikan ingatan Li Xiao, Ling Er bersama Song. Ia melakukan hal tersebut untuk menghentikan kejahatan ayahnya. Namun sayang belum sempat ia mengambil ranting pohon itu, ayahnya datang ke sana dan mencegah ia melakukan itu. Di malam hari, terpaksa Bunga menemui Lin Yu dan menceritakan semuanya apa yang terjadi kepada desa tersebut. Mereka berdua pun lalu bekerja sama untuk menghentikan ini semua sebelum terlambat. Bunga meminta Lin Yu mengambil ranting pohon bunga persik di dalam aula. Lin Yu segera pergi untuk mengambilnya. Baru saja ingin masuk ke dalam aula, dari arah belakang, Li Xiao datang menghampiri. Supaya tidak ketahuan oleh warga sekitar, ia pun juga membawanya masuk ke dalam. Namun siapa sangka, Lin Yu tiba-tiba diserang oleh Li Xiao yang ingin menghentikan tindakannya. Untung saja, Lin Yu berhasil melumpuhkannya dan segera pergi dari sana. Ia lalu mendatangi pohon persik dan terlihat di sana terdapat barang-barang berharga setiap orang. Ia pun mencoba mencari barang milik Ling Er bersama Li Xiao supaya bisa dikembalikan kepada pemiliknya agar ingatan Li Xiao bersama Ling Er bisa kembali lagi.
Namun sesaat terdengar suara warga yang sedang mengejar si pencuri ranting pohon bunga persik. Tidak ingin ditangkap, ia pun segera pergi dari sana. Lalu orang pertama yang ditemuinya adalah Song. Setelah barang pribadinya dikembalikan, Song seketika mendapatkan ingatannya kembali, yang sebelumnya sudah dimanipulasi oleh siluman pohon persik. Lalu kemudian ia membawanya menemui bunga. Mereka berdua pun berpelukan. Di sana, Song mengaku ingatannya sudah kembali. Meski begitu, cintanya kepada bunga tidak berubah. Lin Yu lantas mengajak mereka untuk membantunya mengalihkan perhatian seluruh warga karena ia hendak kembali ke pohon bunga persik. Lin Yu lalu kembali ke pohon tersebut, ia lalu mencari dan akhirnya berhasil menemukan barang milik Li Xiao bersama Ling Er di pohon itu dan segera mengambilnya. Di sisi lain, Bao menghampiri Ling Er dan pura-pura mengaku warga desa tersebut. Ia yang tahu Ling Er memiliki manik spiritual, lantas mengajaknya pergi dengan alasan Li Xiao mencarinya. Di saat Ling Er sedang lengah, ia pun membuatnya pingsan dan mencuri manik spiritual darinya. Tak lama kemudian, mereka berdua datang ke sana, mendapati Ling Er sudah pingsan. Bunga yang melihat seorang pria berlari ke arah hutan segera mengejar. Ternyata Bao hendak membakar pohon bunga persik yang merupakan jelmaan dari siluman. Bunga segera menghentikannya. Karena tindakannya ketahuan, Bao segera kabur dari sana. Tanpa sadar, kantung yang berisikan manik spiritual terjatuh dan diambil oleh bunga. Lin Yu segera memberikan barang milik Li Xiao kepadanya, dan seketika Li Xiao ingatannya yang sudah dimanipulasi oleh siluman bunga pohon persik kini kembali lagi. Begitu juga dengan Ling Er. Tidak hanya itu, setelah mereka sadar, mereka berdua sangat terkejut di saat Lin Yu berkata mereka sudah berada di desa tersebut selama 3 hari. Lin Yu lantas menceritakan apa yang sudah terjadi di desa tersebut. Di tempat lain, seluruh warga sedang sibuk memadamkan api yang melahap pohon bunga persik. Kepala desa begitu sangat ketakutan melihatnya. Li Xiao dan kawan-kawan datang ke sana dan segera memadamkan api tersebut supaya tidak semakin membesar. Setelah apinya padam, semua orang pun menjadi sangat senang. Lin Yu memarahi kepala desa karena sudah berbuat jahat dengan bekerja sama dengan siluman pohon bunga persik supaya memanipulasi pikiran teman-temannya. Untung saja Bunga memohon kepada mereka agar tidak menyakiti ayahnya, sehingga Li Xiao dan kawan-kawan memaafkan tindakan kepala desa. Lalu di sana kepala desa hanya bisa meminta maaf. Ia mengaku melakukan ini semua demi kebaikan desanya. Siluman bunga pohon persik sebenarnya tidak jahat. Pohon bunga persik selama ini sudah melindungi desa tersebut selama bertahun-tahun, sehingga para bandit ataupun penjahat tidak bisa masuk ke sana. Lin Yu segera mengembalikan ranting pohon tersebut dengan syarat ia tidak boleh memperlakukan para tamu yang datang ke desa itu dengan semena-mena seperti sebelumnya. Kepala desa pun memenuhi syaratnya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Setelah itu, kepala desa menggunakan ranting tersebut untuk memperbaiki pohon bunga persik yang sebelumnya terbakar, kini berubah seperti semula. Sementara itu, Bao melaporkan kepada Tuan Mu, gurunya, terdapat manik spiritual di desa bunga persik, namun ia gagal mencurinya. Mendengarkan hal tersebut, Tuan Mu berniat menyerang desa itu agar bisa mengambil manik spiritual.
Seketika angin kencang menyerang desa tersebut. Ling Er menunjukkan mutiara suci bereaksi, yang tandanya seseorang datang ke sana membawa salah satu manik spiritual. Ternyata yang datang adalah Tuan Mu. Ia pun meminta mereka menyerahkan manik spiritual. Tentu saja Li Xiao menolak, sehingga pertarungan pun tak dapat dihindari. Li Xiao menggunakan teknik pedang terbang yang diajari oleh pendekar mabuk sebelumnya untuk melawan Tuan Mu. Siapa sangka Tuan Mu juga memiliki teknik yang sama sepertinya. Setelah itu, Tuan Mu sangat terkejut karena Li Xiao menggunakan teknik pedang terbang yang berasal dari perguruan Gunung Chu. Mereka berdua pun bertarung untuk menunjukkan teknik siapa yang terbaik. Tuan Mu akhirnya berhasil dikalahkan, namun ia bersikap curang dengan memanfaatkan situasi untuk menyandera Bunga dan membawanya ke tepi jurang. Apabila mereka tidak menyerahkan manik spiritual, maka Bunga akan ia lempar ke jurang tersebut. Tidak ingin ada korban jiwa, Ling Er mau tidak mau mengalah dan hendak memberikan manik spiritual tersebut. Di saat Bao mendekati dan hendak mengambilnya, ia pun dijebak. Tuan Mu yang sedang lengah juga berhasil diserang. Song segera menyelamatkan Bunga, sehingga ia yang terkena serangan dari Tuan Mu. Ling Er mencoba menggunakan mantra penyembuhan, namun sayang usahanya gagal karena pedang yang digunakan oleh Tuan Mu terdapat racun, sehingga luka di tubuh Song tidak bisa disembuhkan. Kepala desa berkata masih ada satu cara untuk menyembuhkannya, yaitu menjual jiwanya kepada siluman pohon bunga persik. Namun resikonya Song akan selamanya tinggal di desa tersebut dan tidak bisa pergi. Mendengarkan hal itu, Song bersedia karena sejak awal ia sudah tidak ingin pergi dan ingin selamanya bersama Bunga. Dengan segera ia dibawa ke pohon bunga persik. Kepala desa segera melakukan ritual untuk menjual jiwanya, agar siluman pohon bunga persik memberikan kehidupan untuknya. Sementara itu, Bao menemukan sang guru yang ternyata masih hidup, namun kondisinya sekarat. Bisa saja sang guru diselamatkan, namun sayang Bao memiliki sifat jahat. Ia pun mengambil manik spiritual milik sang guru bersama token perguruan Gunung Chu. Setelah itu ia pun membunuhnya. Ia berniat mengumpulkan kelima manik spiritual, supaya kedepannya ia bisa menjadi jauh lebih kuat dan tidak terkalahkan. Singkat cerita, mereka bertiga meninggalkan desa tersebut dan hendak melanjutkan perjalanan. Terlihat Li Xiao bersama Ling Er begitu mesra satu sama lain. Kini, Lin Yu sudah tidak cemburu lagi dan menganggap mereka berdua adalah sahabatnya yang berkelana di dunia bela diri. Di sisi lain, terlihat Anu sudah siuman. Luka di tubuhnya pun mulai membaik. Lu Ji bersama sang guru sangat senang melihat ia baik-baik saja. Namun saat ini mereka masih merahasiakan mengenai kesembuhannya itu berkat bantuan dari Tang Yu yang mengorbankan darah di jantungnya. Mereka tidak ingin membuat Anu merasa khawatir.
Saat keluar, Luji masih merasa heran bagaimana bisa Bayu, pemimpin sekte penyembah bulan, mengetahui keberadaan patung ratu penyihir kemarin. Sang guru menjawab, terdapat seorang pengkhianat atau mata-mata dan ia curiga itu adalah Tang Yu yang merupakan kaki tangan dari Bayu. Namun karena tidak ada bukti, mereka harus menyelidikinya terlebih dahulu. 唐玉， Sementara itu, Bao kembali ke perguruan Gunung Chu untuk memberitahukan tuanmu, gurunya sudah dibunuh oleh para pendekar yang berada di desa Bunga Persik. Ia pun memohon kepada pemimpin perguruan supaya membalaskan dendamnya. Terlebih lagi diketahui sebelum tuanmu tewas terbunuh sempat mengatakan salah satu pendekar bernama Ling merupakan siluman. Perguruan Gunung Chu yang merupakan perguruan yang membasmi siluman harus segera membasmi siluman tersebut. Awalnya pemimpin perguruan yang bernama Tuan Dugu menolak untuk menyerang karena belum cukup bukti kalau Ling adalah siluman. Namun tiba-tiba datang sesosok dewa yang disebut Raja Neraka dan meminta Dugu supaya menangkap siluman tersebut. Mau tidak mau, Dugu memerintahkan murid terbaiknya untuk pergi dan menangkap siluman yang dikatakan oleh Bao sebelumnya. 是，掌门。 Sementara mereka menemukan tuanmu yang sudah terbunuh. Namun mereka sadar tuanmu meninggal dunia bukan karena jatuh dari jurang, melainkan dibunuh oleh seseorang. Itu terbukti karena terdapat batu yang memiliki bekas darah. Bisa dipastikan ini perbuatan dari Bao, muridnya sendiri. Tak lama kemudian, Bao bersama murid dari perguruan Gunung Chu datang ke sana. Di sanalah Bao memfitnah Li Xiao dan kawan-kawan yang telah membunuh gurunya. Dan salah satu dari mereka merupakan siluman. Jelas Li Xiao sangat marah kepadanya karena sudah memfitnah mereka. Pertarungan pun tak dapat dihindari. 结阵！ Tai Wu, salah satu murid perguruan, juga ikut terkejut setelah melihat Li Xiao bisa menggunakan teknik pedang terbang dari perguruannya. Li Xiao tentu saja tidak mau memberitahukan dari mana ia mampu menggunakan teknik tersebut. Tai Wu lantas menyerang dan memerintahkan seluruh murid untuk membuat formasi. Karena hal tersebut, Lin Yu bersama Ling menjadi terluka parah. 师兄，你看， Li Xiao tentu saja sangat marah dan mengerahkan semua kekuatannya untuk mengalahkan mereka. Terlihat Li Xiao kekuatannya lebih unggul, namun tiba-tiba dari arah belakang Bao menyerangnya yang membuat ia terluka parah. Namun Li Xiao mampu menyerang balik. Ling yang melihatnya terluka parah membuatnya menjadi sangat marah. Ia pun menggunakan kekuatan silumannya sehingga seluruh murid perguruan Gunung Chu dengan mudah dikalahkan. Setelah itu, pertukaran terjadi. Ling mengaku dirinya adalah siluman ular dan bersedia dibawa oleh mereka, asalkan kedua temannya dilepaskan. Kemudian, Ling meminta maaf kepada Li Xiao yang sedang sekarat, kalau dirinya adalah siluman. Ia pun memanggil biksu kecil dan meminta ia menghapus ingatan Li Xiao bersama Lin Yu tentang dirinya. Meski biksu kecil sempat menolak, namun karena Ling memaksa, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Si biksu segera menghapus ingatan mereka berdua tentang dirinya.
Singkat cerita, Tai Wu kembali ke perguruan menemui sang guru untuk memberitahukan Ling Er yang merupakan siluman berhasil ditangkap. Namun ia curiga Ling Er dan kawan-kawan seperti bukan orang jahat. Sang guru ternyata juga berpikiran seperti itu dan menyadari ini seperti kebohongan yang dibuat oleh Bao. Maka dari itu, Tai Wu ditugaskan untuk mengawasi Bao dalam mencari bukti. 是。 Sementara itu, Li Xiao bersama Lin Yu telah sadar dari pingsannya. Mereka pun sangat terkejut melihat bekas darah ataupun luka di tubuh mereka kini sudah sembuh kembali. Li Xiao tak sengaja menemukan tas kecil yang berisikan mutiara suci dan manik spiritual. Karena itu, ia pun langsung teringat harus mengumpulkan kelima manik spiritual. Namun sesaat, ia bersama Lin Yu seperti merasa ada yang hilang, namun mereka tidak bisa mengingatnya. Di malam hari mereka berdua pun berjalan mengikuti arahan dari mutiara suci untuk mencari manik spiritual. Karena tidak bisa menggunakannya, mereka pun kebingungan. Tak lama kemudian, Bao kembali datang ke sana dan hendak merebut manik spiritual dari mereka. Ternyata ia sudah menggunakan asap ungu yang sangat beracun, sehingga Lin Yu yang terkena asap tersebut menjadi lemah. Li Xiao segera melindunginya dan menyerang Bao. Setelah kembali, Bao merasa kesal karena ia belum cukup kuat untuk mengalahkan Li Xiao. Sesaat ia teringat perguruan Gunung Chu begitu menghormati Dewa Raja Neraka. Ia pun berinisiatif untuk menemuinya meminta kekuatan. Dengan segera ia pergi ke tempat dewa tersebut. Setelah tiba, ia memanggil Dewa Raja Neraka namun tidak kunjung muncul. Terpaksa ia menunjukkan salah satu manik spiritual dan bersedia memberikannya asalkan sang dewa memberikannya kekuatan dengan alasan untuk membasmi siluman. Dewa Raja Neraka lantas keluar dan mengambil manik spiritual darinya. Sang dewa lantas memberikan sedikit kekuatannya. Namun terlihat jelas kekuatan itu seperti ada yang tidak beres karena Bao seketika berubah bentuk layaknya iblis. Sementara itu, Li Xiao membawa Lin Yu yang pingsan ke sebuah kuil terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Merasa kasihan melihatnya, murid biksu di sana mempersilahkan mereka untuk masuk. Di sisi lain, Bao yang kini memiliki kekuatan baru lantas mencobanya. Ia pun sangat senang akhirnya bisa menjadi lebih kuat. Meski fisiknya juga ikut berubah, ia tidak peduli akan hal itu. Tak lama kemudian, Dewa Raja Neraka datang menghampiri. Sang dewa akan memberikannya kekuatan yang jauh lebih hebat asalkan membantunya mengumpulkan kelima manik spiritual. Tentu saja, Bao bersedia melakukannya. 什么？ Beberapa hari kemudian, Lin Yu menggila dan menyerang siapapun di hadapannya. Itu bisa terjadi karena ia sudah 3 hari ini keracunan asap ungu. Li Xiao dengan cepat datang ke sana dan membawanya pergi. Ia pun mengikatnya di dalam kamar supaya tidak menggila lagi. 他不是生病， Tak lama kemudian, salah satu murid biksu menyuruh Li Xiao menemui seorang guru di kuil tersebut yang dikatakan dapat menyembuhkan segala racun. Mungkin saja bisa membantu Lin Yu saat ini. Mendengarkan itu, Li Xiao segera pergi menemui guru yang dimaksud. Ia pun menceritakan apa yang sudah terjadi kepada temannya. Dan sudah 3 hari ini, Lin Yu seperti orang gila. Bukannya membantu, guru tersebut justru tidak peduli dan berkata racun di tubuh temannya tidak perlu disembuhkan lagi. 但是你想想办法。 Li Xiao segera kembali ke kamar dan merasa bingung apa yang harus ia lakukan. Ternyata Lin Yu sudah sembuh dari racun tersebut. Ia tersenyum melihat Li Xiao yang begitu sangat mengkhawatirkannya. Ternyata alasan guru tadi tidak mau membantu karena racun asap ungu akan hilang sendirinya setelah 3 hari. Dan kini Lin Yu sudah sembuh. 你进这儿的干嘛？你我没事儿啊。你快把风 Saat keluar, mereka justru tak sengaja bertemu dengan ibunya Liu yang datang ke kuil tersebut.
Lin Yu lantas bertanya apa yang sedang dilakukan sang bibi ke sana. Sang bibi menjawab, Liu, putranya saat ini sedang sakit dan kondisinya semakin memburuk. Ia datang ke kuil itu untuk berdoa, meminta kesembuhan untuk anaknya. Tidak hanya itu, Liu ternyata sudah menikah dan yang menjaganya saat ini adalah istrinya. Mendengarkan hal tersebut, mereka berdua pun sangat terkejut dan akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah sang bibi melihat keadaan Liu saat ini. Di malam hari, setelah tiba di rumah sang bibi, mereka pun ingin menemui Liu. Sang bibi berkata setelah Liu menikah, ia bersama istrinya tinggal di rumah belakang. Dan setiap hari, istrinya merawat Liu dengan baik. Dengan segera, Li Xiao bersama Lin Yu pergi ke rumah belakang. Dan akhirnya bertemu dengan seorang wanita, istrinya Liu. Kita sebut saja namanya Melati. Di sana Melati sangat senang bertemu mereka berdua karena Liu sering membicarakan mereka, yang dianggap pasangan pendekar yang sangat cocok. Mendengarkan itu, Lin Yu yang sejak awal memang menyukai Li Xiao tentu saja tersipu malu, namun tidak dengan Li Xiao yang bersikap biasa-biasa saja. 我们赶紧去看看他吧。 Lalu mereka menghampiri Liu yang terbaring di atas tempat tidur. Melihat kedatangan mereka membuat Liu merasa sangat senang. Karena tidak melihat Ling ia pun bertanya di mana ia sekarang. Mereka berdua pun kebingungan karena tidak mengenal Ling Perkataan mereka membuat Liu langsung terdiam dan menyadari pasti ada sesuatu hal yang tidak beres terjadi. Di waktu bersamaan, Ling yang berada di penjara dan sedang tersegel didatangi oleh Dewa Raja Neraka yang hendak menyerap seluruh energi kekuatannya. Namun sayang usahanya gagal karena energi yang dimiliki oleh Ling merupakan kekuatan turun-temurun dari Dewi Nuwa. Karena hal tersebut, Dewa Raja Neraka menyadari Ling bukan siluman biasa. Tak lama kemudian, Bao juga datang ke sana dan ingin membunuhnya karena ia mendengarkan percakapan apabila menyerap seluruh energi kekuatan Dewi Nuwa di dalam tubuh Ling bisa membuat seseorang jauh lebih kuat. Ia pun hendak melakukannya. Tiba-tiba datang sebuah pedang yang tidak tahu milik siapa menyerangnya dan terlihat Ling langsung menghilang dari sana. Kembali ke Liu, ia pun dihampiri oleh biksu kecil dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Saat ini, Ling ditangkap oleh perguruan Gunung Chu karena identitasnya sebagai siluman sudah ketahuan. Atas permintaan Ling biksu kecil terpaksa menghapus ingatan Li Xiao bersama Lin Yu mengenai Ling Maka dari itu, Liu dipinta ke depannya jangan menyebut nama Ling lagi. 是了。 Sementara itu, di kerajaan kota Nanzhou, Lu Ji bersama ketua suku selatan menemui sang raja, ayahnya Ling untuk menyampaikan informasi mengenai Bayu telah menghancurkan patung Ratu Penyihir, istri dari sang raja. Tidak hanya itu, Tuan Xi juga tewas terbunuh saat pertarungan. Sementara Ling sudah pergi bersama Li Xiao dan Lin Yu untuk melanjutkan perjalanan mencari kelima manik spiritual. Di sini mereka tidak tahu Ling sudah ditangkap oleh perguruan Gunung Chu. Sang raja yang memiliki feeling putrinya dalam bahaya lantas memerintahkan mereka berdua untuk mencari keberadaan Ling dan membawanya kembali ke kota Nanzhou. Sebelum pergi, Lu Ji mendesak sang raja untuk menyerang sekte penyembah bulan dalam menghentikan tindakan Bayu. Namun sang raja seperti menghindar dan meminta mereka keluar. 是。 Setelah keluar, Lu Ji merasa ada yang tidak beres terhadap sang raja. Ia meyakini sang raja pasti menyembunyikan rahasia besar dari mereka. Sementara itu, Li Xiao dipanggil oleh Liu dan meminta bantuannya untuk mengambilkan pesanan barang di toko sesuai dengan surat yang ia berikan. Liu juga menyuruh Lin Yu untuk menemaninya pergi. Mereka berdua pun segera pergi ke pasar dan mendatangi toko-toko tersebut. 给我看一眼，金手镯金耳，最新的，你们可以看一看啊。 Barang pertama yang diambil adalah sebuah kain yang sangat indah.
Tanpa sengaja, Li Xiao melihat sebuah tali yang membuatnya teringat akan seseorang. Namun ingatan itu masih samar-samar. 傻看什么呢？ 看着有些熟悉，到底在哪儿见过？ Kemudian toko kedua, mereka mengambil pesanan sepatu beserta emas. Setelah itu mereka singgah ke kedai untuk istirahat sebentar. Tanpa sengaja mereka mendengarkan beberapa orang yang sedang membicarakan istrinya Liu, yaitu Melati, yang dianggap sebagai siluman. Karena semakin hari, kesehatan Liu semakin menurun dan banyak orang mencurigai itu pasti perbuatan dari Melati yang menyerap energi kehidupannya. Mendengarkan hal tersebut membuat Lin Yu merasa sangat marah. Ia pun menghajar mereka semua. 怎么回事啊？哎，小二，快下来！ Setelah pulang, Li Xiao menyerahkan barang-barang tersebut kepada Liu. Sesaat ia melihat bunga-bunga di sana dan teringat kepada Ling Er. Namun tetap saja ia bertanya-tanya siapa wanita tersebut dan kenapa ia tidak bisa mengingatnya sama sekali. 小哥哥， Setelah itu, Liu memanggilnya dan menyarankan ia bersama Lin Yu menjalin hubungan karena terlihat cocok satu sama lain. Lin Yu tersipu malu karena sejak awal ia memang menyukai Li Xiao. Melati sesaat mengajaknya pergi sebentar. Siapa sangka Li Yu sengaja memesan barang tersebut untuk Li Xiao bersama Lin Yu agar melangsungkan pernikahan. Dan barang-barang tersebut merupakan barang hantaran untuk pernikahan mereka berdua. Mendengarkan itu, Li Xiao sempat menolak karena ia saat ini belum mau menikah dan ingin menemukan kelima manik spiritual dan berkelana di dunia bela diri. Tak lama kemudian, Lin Yu datang kembali. Ia pun lagi-lagi tersenyum melihatnya setelah mengetahui barang-barang tersebut untuk mereka berdua menikah. Li Xiao justru menganggap ia seperti orang gila karena terus tersenyum. 不行不行不行，我得躲躲才好。 李逍遥，你给我站住！站住！ Di malam hari saat sedang tidur, ia kembali memimpikan sesosok wanita dan wanita itu menggunakan sebuah tali. 小哥哥，小哥哥， Setelah sadar, ia pun mengambil tali yang tadi siang ia beli. Dari bentuk dan warnanya terlihat sangat mirip. Ia pun kembali bertanya-tanya siapa wanita itu dan kenapa ia memimpikannya. Sesaat ia teringat, Liu sempat menyebut nama Ling Er dan ia pun sadar mungkin saja wanita itu adalah Ling Er. Tanpa sengaja dari arah luar, terdapat sesosok wanita misterius yang keluar dari kediaman Liu. Keesokan harinya, tabib memeriksa kesehatan Liu. Tabib berkata racun di tubuhnya masih belum hilang. Namun dengan pengobatan herbal, mungkin saja dapat membantu meringankan rasa sakit yang diderita oleh Liu. Di sana juga ada Tuan Lin, ayahnya Lin Yu, dan bertanya keberadaan putrinya saat ini. Liu menjawab Lin Yu bersama Li Xiao adalah pasangan cocok dan ia berniat menjodohkan mereka berdua. Tuan Lin awalnya sempat ragu karena sebelumnya Li Xiao sangat mencintai Ling Er. Namun Liu meyakinkan Ling Er tidak akan kembali lagi. Tak lama kemudian mereka berdua datang ke sana. Sang ayah lantas bertanya keberadaan Ling Er. Mereka berdua merasa heran dan balik bertanya siapa Ling Er. Dengan cepat Liu mengalihkan pembicaraan. 不如也先回房间歇歇，事情回头再议。李兄，我回房间吧。好。 Singkat cerita, Li Xiao pergi jalan-jalan dan tak sengaja bertemu dengan pengemis. Di sana pengemis itu bercerita semua orang sedang membicarakan Melati, istrinya Liu, sebagai siluman yang menyerap energi kehidupan milik Liu sehingga semakin sakit parah. Bahkan ada warga yang pernah melihat Melati pergi tengah malam dan tubuhnya terdapat sepasang sayap. Tentu saja Li Xiao tidak percaya terhadap ceritanya dan pergi dari sana.
Setelah itu ia pun mencoba bertanya kepada Ibu Liu asal-usul Melati. Diceritakan Melati bersama kedua orang tuanya merupakan korban dari para bandit. Hanya Melati yang selamat dan mendatangi kediamannya untuk meminta tolong. Namun setelah kembali untuk memberikan bantuan, orang tua Melati sudah menghilang. Kemungkinan diculik atau dibunuh oleh para bandit. Merasa kasihan, sang bibi menikahkan Liu dengan Melati agar kedepannya Melati bisa menjadi bagian dari keluarga. Setelah mendengarkan cerita dari sang bibi, Li Xiao sesaat teringat tadi malam ia sempat melihat sesosok wanita yang keluar dari kediaman Liu dan ia mulai curiga itu adalah Melati. Di sana Lin Yu merasa aneh kenapa ia mempertanyakan ini semua. Li Xiao menjawab ia hanya penasaran saja dan tidak bermaksud apa-apa.